Malam ini kami hadir dengan kabar penting yang akan berdampak besar bagi jutaan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengambil langkah berani dengan melakukan perubahan signifikan terhadap sejumlah program kerja nasional. Melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah secara resmi merombak berbagai kebijakan strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Perubahan ini tidak hanya sekadar revisi administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi di berbagai sektor penting. Salah satu sorotan utama dari kebijakan baru ini adalah kenaikan gaji yang signifikan untuk aparatur sipil negara atau ASN, para guru, dosen, anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2025. Tanggal ini menjadi penanda dimulainya era baru pemerintahan yang menitikberatkan pada percepatan hasil nyata dan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah berharap, dengan kebijakan ini, perubahan positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam 8 program prioritas yang telah disiapkan pemerintah. Program-program ini diyakini akan membawa perubahan besar dan mengubah wajah Indonesia ke arah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera untuk semua lapisan masyarakat. Program pertama, makan bergizi gratis untuk anak sekolah santri balita dan ibu hamil. Tujuannya jelas, memutus rantai stunting dan kekurangan gizi, membangun generasi sehat dan cerdas. Jika dijalankan dengan pengawasan ketat, program ini bisa jadi fondasi generasi emas Indonesia. Tantangannya, distribusi dan kualitas gizi harus benar-benar terjaga. Pilar kedua adalah kesehatan. Sebuah komitmen untuk memastikan setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas. Program pemeriksaan gratis massal dan penuntasan TBC menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Fokus utama terletak pada deteksi dini berbagai penyakit, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, biaya pengobatan dapat ditekan, dan harapan hidup masyarakat pun meningkat secara signifikan. Pemerintah juga berupaya membangun rumah sakit lengkap di setiap kabupaten, termasuk di daerah terpencil, agar tidak ada lagi ketimpangan layanan kesehatan antara kota besar dan daerah kecil. Kini, akses kesehatan tidak lagi menjadi persoalan dompet atau status sosial, melainkan menjadi hak dasar yang dijamin untuk semua warga negara, dari Sabang sampai Merauke. Inilah langkah konkret menuju keadilan sosial di bidang kesehatan, memastikan setiap orang dapat hidup sehat, sejahtera, dan berdaya. Ketahanan pangan jadi prioritas berikutnya. Pemerintah akan meningkatkan produktivitas pertanian dan membangun lumbung pangan di desa, daerah, hingga nasional. Tujuannya, swasembada, stabilisasi harga, dan kedaulatan pangan. Petani harus dilibatkan langsung agar manfaatnya adil dan nyata. Pendidikan jadi fokus utama. Sekolah unggul terintegrasi akan dibangun di setiap kabupaten, mengangkat standar pendidikan nasional. Perbaikan sekolah lama juga diprioritaskan, agar semua anak belajar di lingkungan yang layak. Sekolah model ini diharapkan jadi pusat pengembangan karakter dan keterampilan. Pemerataan akses pendidikan jadi kunci kemajuan bangsa. Program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha diperluas. Bantuan sosial tetap berjalan, tapi kini ada dorongan pemberdayaan ekonomi lewat akses modal dan pelatihan. Targetnya, menghapus kemiskinan absolut dan mendorong kemandirian ekonomi. Keberhasilan program ini jadi bukti nyata keberpihakan pada rakyat kecil. Pemerintah memberikan apresiasi kepada aparatur negara melalui kebijakan kenaikan gaji bagi ASN, TNI, dan Polri. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjalankan tugas negara, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Tak hanya itu, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan pejabat negara juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini.
Mereka adalah garda terdepan dalam membangun sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjaga kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari kenaikan gaji ini adalah untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan aparatur negara dapat bekerja lebih optimal, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat sasaran. Namun, penambahan pejabat negara dalam daftar penerima kenaikan gaji menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung sebagai bentuk penghargaan, namun ada juga yang mempertanyakan urgensi dan prioritas kebijakan ini. Oleh karena itu, transparansi mengenai besaran dan alasan kenaikan gaji sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Kesejahteraan aparatur negara adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, profesional, dan mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pembangunan infrastruktur desa, irigasi, air bersih, dan fasilitas umum terus dilanjutkan. BLT tetap jadi bantalan sosial bagi masyarakat rentan. Pemerintah juga fokus pada penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk generasi muda dan berpenghasilan rendah. Pembangunan dari pinggiran mengurangi kesenjangan desa kota. Hunian layak jadi harapan baru bagi generasi penerus. Semua program butuh dana besar. Pemerintah membentuk Badan Penerimaan Negara, menargetkan rasio penerimaan 23% dari PDB. Ini butuh reformasi pajak, perluasan basis pajak, dan penegakan hukum yang tegas. Keberhasilan pendanaan jadi penentu kelangsungan seluruh program ambisius ini. 8 program prioritas telah kita bahas. Tantangan terbesar, implementasi di lapangan, bukan sekadar janji di atas kertas. Tugas kita sebagai warga kawal, kritisi, dan tagih realisasi setiap kebijakan. Suara publik adalah kunci agar kekuasaan benar-benar untuk rakyat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di analisis berikutnya.